Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 21304040, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan program pengujian substantif. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang kelima, pemeriksaan atas penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, yang pertama itu proses audit awal. Yang pertama, mengusut saldo akun yang tercantum di neraca ke saldo akun di buku besar. Jadi kita tarik dari neraca ke buku besar, kita lakukan. Dan yang kedua, dibuka kembali saldo akun di buku besar, misalnya kas dan lainnya. Berapa saldo awalnya, kemudian kita melakukan penjumlahan atau perhitungan yang ada di sisi debit dan di sisi kredit. Yang ketiga, mereview terhadap mutasi luar biasa pada akun transaksi yang dicatat dalam perusahaan yang tergambar pada akun-akun neraca. Yang keempat, mengusut saldo awal akun di buku besar ke kertas kerja tahun yang lalu. Kertas kerja ini adalah kertas kerja yang kita buat. Yang kelima, mengusut postingan penerbitan dan pengkreditan akun ke jurnal yang bersangkutan. Jadi siklus audit itu berbanding terbalik dengan siklus akuntansi. Yang keenam, rekonsiliasi akun kontrol dengan buku pembantu. Selanjutnya, prosedur analitik. Dalam melaksanakan prosedur analitik ini, auditor melakukan perhitungan hasil rasio keuangan yang berkaitan rasio-rasio apa saja, likuiditas dan sebagainya. Yang pertama, perhitungan rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan akun. Jadi tujuan untuk menganalisis rasio-rasio ini adalah untuk mengetahui peristiwa atau transaksi yang tidak biasa. Kadang-kadang yang luar biasa, misalnya kondisi perekonomian, ekonomi makro. Kita juga harus mempertimbangkan ekonomi makro secara keseluruhan. Kalau ada rata-rata industri sedang dalam kondisi lesu, kita akan melihat rasio-rasio dalam perusahaan adakah hal yang luar biasa, karena ini akan berkaitan dengan kewajaran yang diungkapkan. Selanjutnya, pengujian terhadap transaksi rinci, yaitu kita mengecek pada dokumen yang mendukung transaksi baik di sisi debit maupun di sisi kredit. Kemudian menguji sisa batas transaksi ini terkait dengan kronologis transaksi, terkait dengan periode akuntansi, sampai transaksi yang di periode sebelumnya atau periode setelah neraca itu tidak jelas cut-off-nya, jadi sesuai dengan tanggal dan tahun yang diuji. Selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama itu ini menguji keberadaan eksistensi akun itu sendiri, misalnya terhadap aset, berarti kita harus melakukan apa, karena aset
untuk membuktikan keberadaannya berarti ada fisiknya. Nah, disinilah kita melakukan perhitungan fisik atau asetnya, tidak dalam bentuk fisik, misalnya seperti piutang, fisiknya kan tidak ada keberadaannya. Untuk diuji dengan konfirmasi atau seperti utang. Selanjutnya ada kelengkapan. Kelengkapan transaksi, apakah semua transaksi sudah dicatat dalam catatan akuntansi dan kemudian saldonya dicantumkan di neraca, juga kelengkapannya kita uji. Selanjutnya kepemilikan atau kewajiban pendukung. Kita membuktikan bahwa ada kewajiban-kewajiban dari klien yang sudah dicantumkan ke dalam neraca atau hak lain. Jangan sampai ada aset yang bukan hak klien tetapi dicantumkan di neraca. Misalnya ini harus mengecek pada bukti pengelubungnya. Selanjutnya penilaian atau alokasi. Kita harus menghitung lagi apakah nilai yang dicantumkan dalam neraca itu wajar sesuai dengan metode yang ditetapkan. Selanjutnya melalui verifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Yang pertama, penyesuaian dengan PABU, meliputi penyajian dan pengungkapan. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kemudian kita juga mengecek apakah SAK atau PABU tadi diterapkan secara konsisten dengan PABU sebelumnya. Apakah terjadi ketidakkonsistennya, artinya ada perubahan penggunaan metode, maka kita melakukan konfirmasi kepada manajemen apakah terjadi perubahan metode tersebut, dan apakah metode perubahan ini kita akan melakukan penilaian apakah perubahan metode ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Jadi itulah metode substantif yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.